Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih akan melanjutkan kajian tentang seorang nabi kekasih Allah yang namanya begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah beliau memang harus berepisode-episode karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan perjuangan kekasihnya Musa kalamullah, Musa yang diajak bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, memang begitu panjang lebar, sudah barang tentu itu merupakan bekal bagi kita menjalani kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman yang memang begitu diharapkan dengan banyak kasus-kasus besar sampai waktu kiamat datang. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, peserta kajian Yayasan Permata Jingga sekaligus sobat RDI Radio Dakwah Islam 107.7 yang Allah muliakan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan dihadapkan Bani Israel kepada satu pertolongan besar, yaitu ditenggelamkannya musuhnya di dalam keadaan mereka melihat bagaimana musuh-musuhnya itu tenggelam di Laut Merah, sementara mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi dengan Bani Israel? Bagaimana tabiat-tabiat mereka yang asli ketika dipimpin seorang kekasih Allah selevel Musa alaihissalam? Mari kita tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Ketika Bani Israel telah lewat dari lautan itu, kami perkenankan untuk melewati itu. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Barusan mendapatkan penyelamatan besar, mereka melihat ada satu kelompok kaum yang mereka beriktikaf, tekun menyembah kepada berhala-berhalanya. Sontak mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Nabi pemimpin mereka, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, bikinkanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka-mereka itu punya Tuhan. Qala, Nabi Musa yang waktu itu memimpin mereka mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang adalah kaum yang sangat bodoh. Barusan mendapatkan penyelamatan besar, kemana rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kepada selain Allah kah kalian akan berharap, meminta, padahal Dia telah memuliakan kalian di antara seluruh umat manusia pada era itu. Sebagai, kalau bahasa sekarang itu, the chosen people, bangsa pilihan Tuhan. Itulah Bani Israel. Juga Allah banyak melimpahkan kepada kalian penyelamatan yang lainnya. Selamat dari penindasan Fir'aun, kemudian penindasan Fir'aun yang begitu kejam membunuh anak laki-laki. Bani Israel membiarkan hidup dan mempermalukan anak-anak perempuannya. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, Nabi Musa alaihissalam memimpin kaumnya menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri ini memang diinginkan oleh Bani Israel dan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Nabi Musa diperintahkan untuk mengarahkan kaumnya ke sana. Seraya beliau mengatakan, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hai kaumku, masukilah negeri yang suci yang memang telah Allah tetapkan, itu diperuntukkan untuk kalian.
Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian mundur ke belakang, ingkar, murtad, fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi bangsa yang rugi, manusia-manusia yang rugi. Para pemirsa sekalian, dapat penyelamatan, kemudian mau dikasih keteguhan tinggal di satu tempat yang dijanjikan yang disebut sebagai Al-Ardul Muqaddas, negeri suci. Ternyata perintah yang sudah semikian jelas kepada Bani Israel itu masih mereka bantah. Ketika itu mereka menengok kepada negeri yang dijanjikan itu, ada penghuninya, dan postur penghuninya itu besar-besar, perkasa-perkasa. Mereka sontak mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di negeri yang dijanjikan itu ada kaum yang bengis. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami sekali-kali tidak akan mampu memasuki negeri itu sampai mereka, orang-orang bengis itu keluar. Fa iya khuruju minha, kalau mereka sudah keluar, fa inna dakhilun, kami tak masuk. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallah, berkatalah di antara pengikut Nabi Musa alaihissalam di antara Bani Israel, dua orang yang mereka itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada mereka, dan kekufuran itu dampaknya kepada hilangnya nikmat. Mereka menegaskan perintah Allah Ta'ala, udkhulu alaihimul bab, ayo rek, kita masuki negeri yang dijanjikan itu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, pasti ketika Allah sudah memerintahkan demikian, kalau kita masuk mereka pasti akan keluar. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan memang di dalam melaksanakan perintah kepada Allah saja kita bertawakal, memasrahkan urusan kita jika memang kita adalah orang beriman. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, beginilah tabiat Bani Israel, diceritakan kepada kita supaya kita di dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak seperti itu. Ini cerita kisah ini masih berlanjut. Qalu ya Musa, hai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, kami sekali-kali selamanya tidak bakal bisa masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Maka solusinya begini wahai Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah anda dan Tuhan anda wahai Musa untuk berperang melawan orang-orang bengis yang di negeri yang dijanjikan itu. Inna hahuna qa'idun, kami tak nunggu di sini duduk-duduk. Allah, na'udzubillah, menjadi memiliki mental umat semacam Bani Israel kepada nabinya yang menjengkelkan begini, membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah banyaknya kenikmatan yang diberikan secara khusus kepada mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kalau bahasa kita itu ngelus dodo. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, Tuhanku, sesungguhnya aku tidak berkuasa kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka pisahkanlah antara kami di internal kami ini dengan orang-orang yang di internal kami ini yang fasik. Berilah filter, kalau bahasa kita sekarang itu, pisahkanlah antara siapa yang pengikut saya yang taat kepadamu dengan yang tidak taat, ini pisahkanlah, beri mekanisme ya Allah. Qala, maka Allah Ta'ala kemudian menghukum Bani Israel ketika enggan untuk memasuki negeri yang Allah janjikan kepada mereka, diwajibkan untuk memasuki negeri itu, mereka menjengkelkan, mereka diharamkan untuk memasuki negeri itu selama 40 tahun. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah, 40 tahun mereka hanya bisa berkeliling di sekitar negeri yang dijanjikan itu. Yatihuna fil ardi, mereka, bahasa orang Jawa ini, keleleran di padang gurun di sekitar tanah yang dijanjikan itu. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, ya demikianlah
Memang balasan orang yang fasik ya begitu. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, kenapa kok 40 tahun? Para mufassir mengatakan menunggu orang-orang yang sudah bertabiat menolak perintah Allah Ta'ala ketika sudah jelas-jelas, yang bertabiat kufur nikmat dan membangkang itu, maka mereka ini rata-rata generasi yang sudah mapan, sudah mendarah daging jiwa pembangkangannya itu, karena sudah tua, maka 40 tahun itu adalah sudah ganti generasi baru. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu satu diantaranya adalah ketika terjadi peristiwa pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, yaitu seorang saudagar kaya raya Bani Israel tahu-tahu ditemukan meninggal tanpa ada seorang pun yang mengetahui siapa yang membunuhnya. Jelas dia dibunuh, tapi siapa yang membunuhnya tidak ada yang tahu. Maka di antara internal Bani Israel saling tuduh. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ingatlah ketika terjadi pembunuhan di antara kalian, fadara'tum fiha. Kalian saling menuduh satu sama lain. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah bakal mengungkap apa yang kalian sembunyikan. Ketika suku A menuduh suku B, suku B menuduh suku C, dan seterusnya, saling tuduh sesama mereka terkait pembunuhan tokoh orang kaya Bani Israel ini, maka kemudian salah seorang bijaksana di antara mereka mengatakan, kenapa kalian cekcok, bertengkar sesama kalian? Kenapa kalian tidak datang kepada seorang yang masih Allah muliakan dengan wahyu di antara kalian? Datanglah kepada Musa alaihissalam. Dia pasti akan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pemimpin dan nabi yang diutus kepada kita. Maka datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya bisa kita tengok di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat ke-67 sampai ke-73. Para pemirsa sekalian, ini juga penting untuk kita ceritakan, kita kenang, kita ulang-ulang, agar jiwa pembangkangan kepada perintah, menunda-nunda melaksanakan perintah itu tidak terjadi pada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok lebih jauh. Mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar mereka menyembelih sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Ini dipandang perintah ini tidak masuk akal. Kasusnya pembunuhan, tapi yang diperintahkan adalah menyembelih sapi. Maka mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa, wahai Nabi Musa, wahai pemimpin kami, nabi yang diutus kepada kami, apakah engkau menjadikan kami bahan olok-olokan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa kemudian mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari melakukan sesuatu yang tanpa guna, amalannya orang-orang jahil. Itulah ucapan Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian perintah yang sudah jelas, tinggal memilih sapi betina untuk disembelih, selesai sudah. Tapi tabiat jiwa pembangkangan itu sudah mendarah daging, mengurat akar di dalam Bani Israel. Mereka mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Nabi Musa, tolonglah tanyakan kepada Tuhanmu, sapinya itu kayak apa? Qala innaha yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu, kata Allah Ta'ala, Nabi Musa menyampaikan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan di antara keduanya. Faf'alu ma tu'marun, udah laksanakan.
Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka masih bertanya tentang warnanya apa. Qala innaha yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Mereka pun semakin mendapatkan kriteria yang lebih detail lagi. Warnanya itu kuning, kuningnya itu memplak, kuning kuat, kecoklatan agak kecoklatan, tapi menyenangkan kalau dilihat. Nah, ini semakin spesifik kan semakin mencarinya susah. Mereka masih bertanya lagi perintah yang sudah jelas. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Tolonglah tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa, sapinya kayak apa? Ini masih syubhat bagi kami, tidak jelas bagi kami. Qala innaha yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Sapinya itu adalah sapi yang tidak pernah dihinakan, ditundukkan untuk mengairi sawah, menggali ladang, kemudian tidak pernah dibikin susah-susah pokoknya. Udah, laksanakan. Maka akhirnya mereka melaksanakan fadzabahuha, melaksanakan penyembelihan itu. Tapi wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir jiwa pembangkangan yang sudah mengerak di dalam diri Bani Israil itu menyebabkan mereka itu hampir-hampir tidak mau melaksanakan perintah itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak orang pada era Bani Israil, mukjizatu ihya'ul maut. Mukjizat menghidupkan yang mati untuk menemukan solusi siapa pembunuhnya. Faqulna udribuhu bi ba'dihha. Pukullah orang yang meninggal yang tidak diketahui siapa pembunuhnya itu dengan satu bagian dari tubuh sapi itu. Maka kemudian serta-merta dengan izin Allah, orang yang meninggal itu bangkit. Dia menyebutkan siapa pembunuhnya, ternyata keponakan dekatnya. Yang dikatakan dalam beberapa riwayat, mereka itu menginginkan harta waris dari pamannya yang tidak punya anak itu. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Wahai Bani Israel, firman Allah Ta'ala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati, menunjukkan secara khusus kepada kalian kebesaran tanda-tandanya, kemampuan Allah menghidupkan manusia sesudah matinya, agar kalian betul-betul berpikir. Demikianlah umat yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Masih ada lagi kasus ketika mereka itu ingin melihat Allah secara langsung. Itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, Nabi Musa alaihissalam kerap kali disakiti secara pribadi pula oleh Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa taala harus turun tangan untuk mengembalikan kredibilitas Nabi Musa alaihissalam. Dari sisi pribadi, beliau disakiti oleh Bani Israel. Ketika memimpin dalam skala umat, beliau kerap kali mendapatkan sikap-sikap pembangkangan dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari punya tabiat buruk seperti Bani Israel, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang menyayangi kita, yang senantiasa memberikan solusi kepada kehidupan-kehidupan kita. Para pemirsa sekalian Allah muliakan, mudah-mudahan episode kesekian dari Nabi Musa alaihissalam ini bisa kita ambil iktibar pelajaran. Aqulu qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.